Assalamualaikum abang dan kakak, apa kabarnya nih? Miss doakan semoga abang dan kakak dalam lindungan dan rahmat Allah serta sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga abang dan kakak di rumah. Abang dan kakak masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Nah abang dan kakak, kita lanjutkan belajar tema satunya ya. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 dan masih belajar di subtema 4 tentang perkembangan tumbuhan. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan nge-review pembelajaran kita yang telah lalu. Hari Selasa kemarin kita sudah belajar tentang, iya benar, kita sudah belajar tentang bunga nasional yang ada di Indonesia. Kira-kira masih ingat gak? Ayo, bunga apa aja? Benar sekali, ada bunga melati putih, ada bunga anggrek bulan, dan ada bunga Rafflesia arnoldi. Lalu kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ya, ada 3, ada umbi lapis, umbi akar, dan juga umbi, benar sekali, umbi batang. Lalu kita juga sudah belajar tentang bekerja sama dan menyelesaikan pengurangan dengan benar. Oke abang dan kakak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Agar abang dan kakak dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok, dan agar abang dan kakak dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak setelah mengamati contoh dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Oke abang dan kakak, kita mulai ya belajar kita. Nah kira-kira abang dan kakak ada gambar apa ya ini? Belum tahu ya. Oke, kalau gitu kita cari sama-sama ya. Judulnya adalah perkembangbiakan dengan spora. Tahu nggak spora itu apa? Oke deh kalau gitu. Nah, coba diperhatikan nih ya. Ada gambar jamur sepertinya ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora yaitu satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu paku-pakuan, lumut, jamur, dan juga suplir. Berarti spora ini bukan tumbuh dari tanaman ya. Jadi kita tidak bisa meminta bibitnya seperti itu. Atau kita dia punya biji seperti mangga lalu kita tanam, atau tidak ada tunasnya. Bukan ya nak, karena spora itu dia biasanya dia seperti biji tapi dia tidak mempunyai biji seperti tanaman buah-buahan atau yang lainnya. Dia hidup sendiri ya, tumbuh sendiri, dan dia sangat kecil, halus, sehingga mudah diterbangkan oleh angin ya. Makanya lihat kayak jamur, kayak lumut ya. Kan gak ada ya kita yang nanam lumut ya. Nah, kalau jamur ada sih sekarang dikembangbiakan, tapi biasanya kalau kita jumpa jamur-jamur tanah itu, nah dia tumbuh sendiri ya nak. Oke, sampai sini abang dan kakak sudah paham ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang mencangkok tanaman.
Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan juga umbi. Kemarin kita sudah belajar nih di PB 1 dan 2 tentang perkembangbiakan tunas. Lalu di PB 3 dan 4 kita belajar tentang perkembangbiakan dengan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Berarti perkembangbiakan buatan ini perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Ya, bukan dia dengan sendirinya seperti seperti jamur tadi, spora, atau dengan tunas nih dari pohonnya tumbuh tunas, atau dari daunnya seperti sosor bebek tumbuh tunas, atau dari umbi, bukan ya nak, tapi dari bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan buatan ini diantaranya adalah mencangkok, stek, dan juga menempel. Nih bisa abang dan kakak perhatikan nih video ini. Beginilah contoh perkembangbiakan buatan ya nak, mencangkok ya. Ini juga nih, yang ini mencangkoknya menggunakan ya serabut kelapa ya, sabut kelapa, dan dilapisin oleh plastik. Kalau yang ini ya, ini dengan alat yang modern ya, bisa juga kita lakukan dengan pisau. Nah, lalu dibungkus dengan seperti ini. Kalau di gambar ini atau di video ini dibungkus hanya dengan selasi ban ya, lalu dia bisa jadi tumbuh ya. Oke, kalau kita sudah belajar tentang mencangkok, sekarang kita akan mengetahui keuntungan dan juga kekurangan. Ternyata mencangkok ada keuntungan dan juga kekurangannya nih. Nah, keuntungan dari mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Berarti mencangkok ini dia cepat tumbuh ya, dan juga cepat berbuah. Nah, lalu biasanya tanaman dari hasil mencangkok, selain dia cepat berbuah, lalu buahnya itu bisa lebih manis ya, dan lebih enak, tidak seperti tanaman induknya. Nah, kalau ada keuntungan, ada kekurangannya nih. Kekurangan mencangkok adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, berarti kalau mencangkok itu kekurangannya dia mudah roboh dan akarnya tidak kuat ya nak. Tapi kalau dari biji kita tanam, maka akarnya itu kuat. Nah, itulah dia keuntungan dan kekurangan dari mencangkok. Nah, coba abang dan kakak lihat, perhatikan gambar ini. Wah, gambarnya terlihat indah ya. Jika di sekitar atau di pekarangan rumah kita banyak pohon, berarti rumah kita akan terlihat indah ya. Kita mendapatkan udara yang bersih nih, dan terlihat sejuk. Oke, apakah di rumah abang dan kakak punya banyak pohon? Oke, kita belajar tentang merawat lingkungan. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman, serta merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, kita disuruh membersihkan, menanam pohon, serta merawat perkarangan rumah kita secara bersama-sama ya. Kalau di rumah kamu bisa melakukannya dengan abang, kakak, adik, juga anggota keluarga kamu, ayah dan ibu kamu. Nah, karena kita lagi pandemi, kita tidak dibenarkan datang ke sekolah ya, kita tidak bisa melakukan kegiatan merawat lingkungan di sekolah nih. Nah, biasanya kalau di sekolah, cara merawat lingkungannya adalah selain kita coba menanam pohon, kita bisa membersihkan ruangan kelas, kita bisa membersihkan taman atau halaman depan sekolah kita ya nak. Kita membersihkannya bersama-sama bersama teman kita. Nah, hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Ma'idah ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah kamu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ayat ini
bertujuan atau bermaksud kita sebagai umat manusia ya, sebagai hamba Allah, kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam segala hal, apalagi kalau itu dalam kebaikan. Contohnya merawat lingkungan bersama, menanam pohon ya nak. Nah, jangan kita tolong menolong dalam hal keburukan dan juga dosa atau pelanggaran. Nah, kalau di sekolah kamu juga bisa tolong menolong dengan teman kamu ya, seperti tolong menolong dalam piket, tolong menolong dalam membersihkan ruangan kelas, tolong menolong dalam menjaga lingkungan sekolah ya. Nah, abang dan kakak, karena kita lagi pandemi nih, maka abang dan kakak bisa melakukan merawat lingkungan ya dengan cara menanam pohon di rumah kamu ya, agar rumah kamu dapat terlihat indah, sejuk, dan kita mendapatkan udara yang baik di sekitar kita. Oke, lalu kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, kita akan membahas tentang soal pembagian. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Oke abang, kalau seperti ini adalah contoh soalnya, maka yang harus kita perhatikan adalah Edo tadi kan mempunyai tanaman jambu nih ya kan, yang tanaman jambunya ini dia tanam dengan cara mencangkok. Nah, pohon jambu Edo itu ada 180 buah ya, dan Edo ingin menyimpan jambu Edo itu di 3 tempat. Ya, tadi buahnya ada 180 dan Edo mau simpan ke 3 tempat. Berarti berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Berarti kalimat pembagiannya adalah 180 dibagi 3. Ya benar, ini dia 180 dibagi 3. Kalau begitu, gimana kita cara menyelesaikannya? Oke, kita pakai pembagian bersusun ke bawah ya, seperti ini nak. Nah, kita buat rumahnya dulu ya, 3-nya di luar, 180-nya di dalam ya. Nah gini. Nah, lalu coba kita kalikan. Kalau mau mencari pembagian ini, lebih mudahnya kita harus hafal perkalian. Kalau tidak, maka abang dan kakak akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, 3 kali berapa ya Miss hasilnya 1? Gak ada ya, gak bisa. Berarti kita ambil 2 angka nih, 18. 3 nih kali berapa ya hasilnya 18? Kali berapa ya? Coba kita hitung. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18. Dapet 3 kali 6. Nah, berarti 3 kali 6. 6-nya di atas kita letak. 3 kali 6 tadi berapa ya jumlahnya? 18. Kita taruh sejajar di 18. Lalu kita kurangkan. 8 kurang 8, 8 kurang 8 hasilnya 0 sih. 1 kurang 1 hasilnya 0. Kalau sudah sama-sama 0 ya nggak usah kita tulis ya. Ini nolnya ini belum kita apa-apain nih yang ini. Ya udah deh, kita turunin di sini dia. Nah, sekarang kerjaan kita sudah selesai, Miss. Belum. Yang harus kita lakukan adalah kita kalikan lagi nih 3 yang ini ya. 3 kali berapa hasilnya 0 nih? 3 kali berapa ya? 3 kali 0 ya hasilnya 0. Oke, kalau begitu 0-nya kita taruh di atas, di bawahnya lah ini kita taruh 0-nya. Ya, maaf ya nak, nggak muat. 0 dikurang 0 ya hasilnya 0 ya. Ya sudah, nggak ada lagi yang mau kita kerjakan, sudah habis. Berarti dapatlah jawabannya 60. Berarti 180 dibagi 3 hasilnya 60. Berarti nih Udin nih, Edo nih meletakkan
buah jambunya di 3 tempat ya, yang masing-masing satu tempatnya berisi 60 buah jambu. Nah, oke abang dan kakak, mudah kan cara menyelesaikannya? Sampai sini apakah abang dan kakak mengerti? Alhamdulillah ya kalau sudah mengerti. Oke, lalu setelah kita belajar tadi, maka abang dan kakak ada nih soalnya, harus menjawab dan mengerjakan soal. Yang pertama, tuliskan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, dan yang kedua, tuliskan kekurangan dan kelebihan mencangkok. Ditulis ya abang dan kakak, lalu jawabannya dikirim ke Miss. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Miss tutup, Miss mau bertanya, bagaimana nih belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Semoga abang dan kakak paham dan mengerti ya. Lalu kalau begitu Miss tutup ya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.